Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam sehat untuk semua. Saya Putih dari Prodi Kesmas, mata kuliah pemberdayaan masyarakat dan kesehatan reproduksi. Kita akan bahas tentang kaderisasi. Untuk di awal mungkin kita perlu tahu dulu awal mula istilah kader berasal dari cadre, bahasa Prancis yang artinya elit, di mana kita nanti akan melihat bahwa kader itu adalah seorang pelopor dan juga pelangsung dalam hati di sini melaksanakan kegiatan secara langsung, kemudian penyempurnaan. Nah, kita sering melihat atau mendengar kader ini pada satu organisasi. Ini ada batasan tentang kader organisasi adalah kelompok anggota terbaik dan terlatih. Ini merupakan jantung organisasi dan tulang punggung organisasi atau kerangka dari kelompok yang lebih besar dan terorganisir secara permanen. Kita akan melihat nanti dan review kembali ya dari beberapa contoh mungkin yang sudah kita sajikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi kalau di sini ada batasan tentang kader, yaitu orang atau kumpulan orang yang dibina oleh suatu lembaga kepengurusan dalam sebuah organisasi, baik sipil maupun militer, yang berfungsi sebagai pemihak dan atau membantu tugas dan fungsi pokok organisasi tersebut. Jadi dari batasan ini kita sudah bisa melihat secara jelas ya, bahwa dikatakan kader kalau misalnya adanya kader, berarti dia adalah orang-orang yang terpilih yang dibina oleh organisasi tersebut atau lembaga kepengurusan yang berfungsi sebagai pemihak. Pemihak itu artian dia akan berada pada sisi organisasi, membantu organisasi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan semua yang ada di dalam organisasi tersebut. Jadi istilah lainnya sebagai perpanjangan tangan, ya. Dan ini secara terorganisir, terlatih. Jadi kader ini memang terlatih orangnya. Nah, kalau kita melihat banyak sekali di masyarakat kita, terutama di bidang kesehatan, yang lazim pada umumnya kita melihat adalah kader-kader posyandu. Kaderisasi ini adalah suatu usaha pembentukan seorang kader secara terstruktur dalam organisasi yang biasanya mengikuti suatu silabus tertentu. Ada silabus tertentu, sehingga di situ ada suatu aturan, ada suatu step-step tahapan-tahapan yang menjadi suatu rencana dalam suatu organisasi, di mana seseorang yang telah terpilih menjadi kader itu secara terstruktur terpilih dan dia harus mengikuti atau menyampaikan sama dengan apa yang dimaksud dalam organisasi tersebut kepada pihak yang lainnya. Sehingga kader ini memang sangat bermanfaat sekali untuk organisasi dalam melaksanakan misi dari organisasi tersebut. Nah, nggak sedikit juga, cukup banyak kader-kader yang sudah terpilih secara terstruktur dan terorganisir, dia merasa karena terpilih dia akan merasa bangga, seperti pada gambar yang saya tunjukkan. Jadi seolah-olah dia memang merasa dipercaya untuk melaksanakan tugas dari sebuah organisasi, dan itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Padahal yang kita tahu bahwa kader itu sifatnya sukarela. Sifatnya biasanya memang ya dengan ikhlas dan karena mereka akan melaksanakan atau ya mereka sebagai pelaksana, mereka pelangsung tugas-tugas yang ada di dalam organisasi. Artinya ya khusus untuk yang ke pihak ketiga atau masyarakat pada intinya ya. Nah, di sini juga ada batasan tentang kader kesehatan. Nah, kita kalau tadi sudah mengetahui kader, sementara kader kesehatan sendiri adalah tenaga sukarela yang dipilih oleh masyarakat dan bertugas mengembangkan masyarakat.
kader disebut juga sebagai penggerak atau promotor kesehatan. Kenapa sebagai penggerak dan promotor kesehatan? Karena dia menjadi seseorang atau orang yang dipandang wakil dari atau organisasi atau kelembagaan tersebut. Dan kader itu adalah orang yang paling dekat dengan masyarakat. Sehingga untuk bisa mengembangkan masyarakat, untuk bisa menyentuh masyarakat, kader adalah tenaga yang paling sesuai dalam suatu organisasi dalam menjalankan misinya. Dan yang paling mulia di sini adalah biasanya untuk kader kesehatan merupakan tenaga sukarela. Jadi tidak ada gaji yang secara pasti untuk para kader dalam menjalankan misi organisasi. Akan tetapi dengan berbagai macam kebijakan dan lain sebagainya, biasanya memang ada satu semacam biaya pengganti untuk transportasi dan lain sebagainya yang sudah diorganisir oleh organisasi. Menurut WHO, kader kesehatan masyarakat adalah laki-laki atau perempuan yang dipilih oleh masyarakat dan dilatih untuk menangani masalah kesehatan serta bekerja di tempat pemberian pelayanan kesehatan yang terdekat di masyarakat. Jadi sekali lagi, kader itu tidak serta-merta dipilih kemudian menjalankan misi, tapi mereka memang perlu dilatih dalam menangani masalah, dalam menghadapi masyarakat, dalam menghadapi semua pihak-pihak yang memang masuk ke dalam misi satu organisasi atau kelembagaan. Dalam hal ini banyak sekali contohnya untuk kader kesehatan. Misalnya tadi yang saya sudah tampilkan di layar, kader posyandu. Ada juga untuk para remaja misalnya generasi berprestasi, generasi yang untuk bisa menyampaikan pesan-pesan dari BKKBN untuk menjadi kaula muda yang berprestasi ya, bersama dalam mencegah terjadinya kawin usia muda, ya, aborsi dan lain sebagainya. Banyak sekali visi-visi yang dipunyai oleh BKKBN untuk para remaja dalam mengurangi angka kematian ibu dan kematian bayi. Nah, dalam hal ini permasalahan-permasalahan yang ada di negara Indonesia tidak hanya di perkotaan sebenarnya, akan tetapi juga di pedesaan. Nah, di pedesaan ini ada namanya kader desa. Nah, di sini sama juga tenaga sukarela yang terdidik, terlatih dalam bidang tertentu sesuai dengan visi dari satu organisasi tersebut, yang tumbuh di tengah masyarakat dan merasa berkewajiban untuk melaksanakan, meningkatkan, membina kesejahteraan dengan ikhlas tanpa pamrih berdasar rasa kemanusiaan. Dan ini cukup tidak mudah untuk menemukan kader yang benar-benar maksimal secara totalitas dalam mengerjakan misi. Maka kalau misalnya sudah menjadi kader, harapannya adalah mereka benar-benar totalitas, mereka benar-benar maksimal dalam mengerjakan pekerjaannya, karena mereka merupakan tenaga sukarela dalam membantu untuk mengintervensi secara teknis di lapangan masalah kesehatan yang ada di wilayah tersebut. Nah, kader desa sendiri ini adalah wakil dari masyarakat yang akan merumuskan segala hal yang terjadi atau yang menjadi kebutuhan dari masyarakat dan melakukan segala usaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kenapa demikian? Karena tadi yang saya juga sudah sampaikan, kader itu adalah orang yang paling dekat, orang terdekat dengan masyarakat. Sehingga mereka yang paling tahu karakteristik masyarakat, maunya masyarakat seperti apa, maunya pihak ketiga seperti apa, dan mereka lah yang nantinya diharapkan bisa secara maksimal untuk melaksanakan segala kegiatan intervensi yang diperlukan oleh masyarakat. Sehingga kita memang membutuhkan kader untuk bisa menyentuh masyarakat lebih dalam lagi.
Dan ini juga bisa kita membuat suatu istilah agent of change. Agent of change ini berarti agen yang membawa perubahan. Orang kader pasti akan membawa suatu norma baru sesuai nilai tradisional. Tetap mengangkat nilai tradisional karena kader itu adalah masyarakat sendiri sebenarnya. Sehingga mereka bisa memahami kebudayaan, kebiasaan, sisi-sisi tradisional yang memang tidak bisa dipisahkan dengan kegiatan intervensi. Nah, sehingga mereka yang paling mengerti intervensi yang paling tepat untuk masyarakat, pendekatan yang paling tepat kepada masyarakat itu seperti apa dan membutuhkan apa saja dalam melaksanakan intervensi masalah kesehatan. Sehingga di sini kader desa juga bisa menggali segi positif atau sisi positif dan segala potensi yang ada pada norma tradisional. Cara pendekatan yang paling baik adalah dengan merahkan kader yang dipunyai. Beberapa langkah dalam mengoptimalisasi potensi kader desa, sehingga dari statement ini mungkin kita bisa melihat bahwa seorang kader atau sekumpulan orang yang dipilih secara terstruktur dan terorganisir ini perlu dioptimalkan kemampuan mereka, ya, kemudian kualitas mereka dengan cara apa ya, terlatih itu tadi, gimana caranya supaya kader bisa terlatih dan terdidik, sehingga ketika mereka sudah menghadapi masyarakat dalam menjalankan atau membantu tugas organisasi dalam melaksanakan intervensi masalah kesehatan akan lebih maksimal. Mereka mengetahui bagaimana menghadapi pertanyaan A, menghadapi model masyarakat yang seperti menolak atau bagaimana dia bisa menyelami masyarakat-masyarakat yang mempunyai banyak sekali keraguan terhadap intervensi kesehatan yang ada misalnya. Nah, ini perlu adanya suatu pelatihan. Nah, ini di sini beberapa langkahnya adalah jangan terlalu ketat membuat batasan. Jadi kader itu memang perlu adanya suatu kebebasan dalam mereka mengeksplorasi kegiatannya, tapi tentunya tetap sesuai dengan panduan yang diberikan oleh organisasi. Batasan itu tetap ada, akan tetapi dalam improvisasi di lapangan kita perlu apresiasi kader. Ya, jadi ketika teman-teman ini mempunyai, ini dalam hal ini adalah untuk kegiatan PBL terutama ya. Kegiatan PBL 1 kita sudah bisa sebenarnya memaksimalkan kader ya dengan memanfaatkan tenaga mereka, bantuan mereka, kita bisa mendapatkan data-data yang kita perlukan dalam mengidentifikasi suatu masalah di wilayah tersebut. Sehingga kita juga akan bisa terbantu terutama ketika turun lapangan untuk mendata ya, data primer yang kita butuhkan melalui rapid survey dan juga data-data sekunder yang ada di instansi kesehatan, misalnya puskesmas dan lain sebagainya, kemudian di data desa dan lain sebagainya. Kader ini sangat berperan sehingga kita perlu maksimalkan. Jadi dalam PBL 1 teman-teman bisa melihat pekerjaan dari kader desa, melihat potensi mereka seperti apa. Sehingga di sini makanya untuk bisa mengoptimalisasi kerja dari kader, kita mungkin tetap ada batasan tapi tidak yang terlalu ketat karena mereka membutuhkan space untuk bisa improvisasi dalam menghadapi heterogenisasi masyarakat. Ya. Kemudian pembinaan kader desa harus dilakukan secara positif dan berkesinambungan. Kenapa harus berkesinambungan? Ya karena biar ingat terus, ya, biar mereka terlatih secara maksimal, mereka terdidik secara maksimal. Sehingga perlu diadakan suatu refreshment pada waktu-waktu tertentu sehingga bisa
refresh kemampuan mereka, mengasah kembali kemampuan mereka. Kemudian menumbuhkan dan mengembangkan sistem yang dapat menunjang peran kader desa. Ya, akan lebih baik ketika kita mempunyai sistem, ya, sistem termasuk sistem yang membutuhkan mungkin peralatan-peralatan yang kekinian, ya, misalkan aplikasi dan lain sebagainya, yang itu akan membantu pekerjaan dari seorang kader. Kalaupun tidak, kita membuat suatu step-step yang membantu mereka, mempermudah dalam pekerjaan mereka di lapangan dalam menghadapi masyarakat. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman turun ke lapangan nanti setelah menemukan setelah mengidentifikasi masalah pada PBL 1, kemudian teman-teman menganalisis dengan aplikasi statistik sampai ketemu dengan determinannya apa saja. Nah, di sini kita perlu menyampaikan dalam pertemuan-pertemuan dengan masyarakat terkait dengan identifikasi masalah yang kita sudah temukan dan beberapa determinan yang kita juga sudah temukan melalui analisis statistik, dan kita coba bahas bersama-sama masyarakat dan kader desa yang akan membantu kita untuk bersama-sama merumuskan kira-kira intervensi apa yang paling tepat untuk dilaksanakan di masyarakat. Nah, ini membutuhkan kader yang mungkin bisa memberikan saran, masukan, dan lain sebagainya, yang nantinya itu akan mempermudah mereka juga untuk bisa melaksanakan intervensi tersebut. Jadi misalkan ketemu hipertensi misalnya. Nah, secara kita perlu menyampaikan, ya, secara statistik, secara terstruktur kita perlu menyampaikan kepada masyarakat. Kita perlu mengundang kader untuk mereka bisa mengetahui seperti apa sih karakteristiknya masyarakat itu, kalau sampai sekiranya sebelumnya ada suatu upaya untuk intervensi, itu tetap ada gitu masalahnya dari sekarang. Mereka yang akan bisa menceritakan, oh dulu ada program ini, program A, program B, program C. Kita bisa mengetahui dan kita bisa mengevaluasi. Kira-kira dari program-program yang sudah ada, mana sih kekurangannya atau seperti apa yang sebaiknya harus diperbaiki pada intervensi yang saat ini akan dilaksanakan. Dan kader itulah yang nantinya akan menjadi penyempurna, ya, dalam program kesehatan untuk mengintervensi masalah hipertensi tadi. Ini adalah sebuah contoh, ya, sehingga nanti pada saat pelaksanaan mungkin memang untuk bisa mereka secara yakin dan percaya diri dalam membantu pelaksanaan intervensi, mungkin kita perlu ibaratnya itu kita perlu dukung dengan membuat suatu surat keputusan, misalnya SK dari lurah misalnya, untuk kepala desa atau siapa saja yang membantu mereka untuk meresmikan, ibarat itu, ya, meresmikan bahwa mereka memang adalah orang-orang yang menjadi wakil dari organisasi yang akan melakukan intervensi masalah kesehatan. Dan itu mengembangkan juga suatu sistem dalam suatu organisasi yang mungkin nanti akan bisa dilanjutkan oleh kader tersebut meskipun program yang sebenarnya sudah selesai. Sehingga ada suatu perpanjangan pengalaman, ya, pengetahuan untuk mereka bisa kerjakan sendiri meskipun tanpa ada petugas dan lain sebagainya. Nah, di sini pelatihan kader merupakan salah satu kegiatan untuk mempersiapkan kader agar mampu berperan serta dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Dalam melakukan pelatihan kader, pengetahuan dan keterampilan yang dilatih harus disesuaikan dengan tugas kader dalam mengembangkan program kesehatan di desa kader, di tempat kader itu bertugas. Ya, tentunya pasti tidak keluar dari hasil analisis yang sudah dibuat oleh organisasi tersebut, ya.
Sehingga kader perlu tahu runtutan ceritanya itu seperti apa, sehingga mereka memahami batasan dari apa ini tugas dan apa saja yang mereka harus lakukan di lapangan. Dan tentunya kita juga tidak perlu memberikan pelatihan mereka yang memang bukan dari tugas mereka gitu maksudnya. Sehingga mereka fokus pada sesuai dengan ibaratnya kalau kita punya tornya sesuai dengan tornya itu. Jadi tidak akan kemana-mana. Misalnya kader posyandu yang dilakukan ya apa saja yang diperlukan dalam kegiatan di posyandu, ya. Selain itu ya tidak perlu gitu. Selebihnya mungkin hal-hal yang memang merupakan improvisasi dari program kegiatan. Berarti itu ada kegiatan baru yang perlu disampaikan lagi secara terstruktur, ya. Penyelenggaraan pelatihan kader dapat dilakukan oleh masyarakat sendiri yang berkoordinasi dengan petugas kesehatan dan melibatkan sektor lain di bawah bimbingan dan pengawasan dari puskesmas tempat. Metode yang digunakan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan, misalnya ceramah, diskusi, demonstrasi, studi kasus, pemecahan masalah, role play, dan simulasi. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Ketika suatu program itu yang dibawa oleh misalkan sebuah instansi kesehatan, puskesmas dengan segala tenaga kesehatan yang ada, ataupun seperti halnya kegiatan PBL. Kegiatan PBL itu adalah kegiatan universitas atau fakultas dan prodi yang di sana tenaga-tenaga yang turun adalah mahasiswa beserta dosen pembimbing dan lain sebagainya. Nah, untuk bisa melaksanakan di kemudian hari, kita perlu melatih kader, kita perlu menyampaikan informasi-informasi yang menjadi utama untuk bisa melaksanakan intervensi di masyarakat. Kenapa? Karena harapannya mereka bisa melaksanakan secara mandiri ketika kegiatan PBL sudah berakhir. Nah, gitu maksudnya. Sehingga penyelenggara atau organisasi tersebut, ya dalam hal ini contohnya PBL tadi, perlu menyampaikan kepada kader apa saja yang harus dilakukan pada saat pelaksanaan intervensi, berkoordinasi dengan siapa saja, melibatkan bagaimana caranya melibatkan sektor lain. Itu kita perlu paparkan kepada kader sehingga mereka bisa mengikuti dari pengalaman yang sudah diberikan pada kegiatan PBL tersebut. Nah, ini contohnya PBL. Kalau misalnya kegiatan lain ya berarti halnya yang sama. Harapannya adalah suatu organisasi itu bisa memberikan semua hal penting yang perlu diketahui oleh seorang kader atau beberapa kader untuk bisa melanjutkan intervensi tersebut meskipun tanpa adanya program yang dibawahi oleh organisasi tersebut. Karena mereka sudah ngerti gitu. Mereka sudah ngerti caranya mencegah misalnya, mencegah hipertensi seperti apa, mencegah stunting seperti apa. Kalau sudah ini sebaiknya mengadakan kegiatan apa untuk bisa memaksimalkan tindakan pencegahan, memaksimalkan tindakan penyembuhan dan seterusnya seperti itu. Dan metode-metode seperti itu memang butuh kreativitas. Seandainya memang suatu organisasi itu atau program itu sudah tidak ada lagi gitu ya. Mereka membutuhkan diskusi dengan para kader yang lain dengan mengajak serta petugas kesehatan atau semua pihak yang terkait, termasuk juga lintas sektor, termasuk juga semua orang yang kemarin saya sudah sampaikan bahwa untuk bisa memaksimalkan satu kegiatan intervensi kita tidak bisa hanya melibatkan instansi kesehatan saja, tapi semua sektor yang ada di wilayah tersebut itu harus kita ajak untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah kesehatan. Termasuk juga pelaku kesehatan, kemudian lintas sektor yang lain, pihak desa, organisasi masyarakat, ya, dan semuanya yang ada di sana. Bentuk dari bagaimana kita berdiskusi,
Apa ini untuk membahas satu penyelesaian masalah ini bisa dengan berbagai macam metode. Ya. Diskusi, kemudian role play dan lain sebagainya. Setelah melakukan pelatihan kader, rencana tindak lanjut yang harus dilakukan adalah dengan melakukan evaluasi baik proses selama pelatihan, penyelenggaraan, serta aplikasi atau penerapan hasil pelatihan di masyarakat. Tentunya ini akan membawa keuntungan sekali di masa yang akan datang dengan adanya evaluasi. Keuntungannya apa kalau ada kader? Meningkatkan kualitas kemampuan hingga menumbuhkan pemimpin dan kepemimpinan baru dalam masyarakat. Masyarakat dapat meningkatkan kegiatan atau fasilitas yang disediakan dengan lebih optimal. Kemudian keterlibatan masyarakat dalam program menjadi lebih besar sehingga ikut berperan aktif dalam menyusun tujuan yang ingin dicapai. Ini sangat bermanfaat sekali. Keuntungannya sebenarnya kalau di breakdown sih saya rasa akan lebih luas lagi karena kader itu biasanya orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat sehingga ketika ada informasi yang disampaikan daripada mendengarkan petugas kesehatan mereka akan lebih mendengarkan kader. Believe me. Jadi inilah yang dikatakan mungkin dari masyarakat untuk masyarakat oleh masyarakat ya. Jadi untuk kader ini memang perlu kita optimalkan dalam melaksanakan program-program intervensi masalah kesehatan. Nah ini jika kita melihat bagaimana kerja keras seorang kader dalam meneruskan ya, dalam melaksanakan misi dari suatu organisasi dalam suatu program, kita bisa melihat yang paling dekat dengan masyarakat adalah kader. Ya, paling dekat dengan untuk bisa menyentuh masyarakat adalah kader. Nah, ini kita bisa melihat di sini bagaimana mereka bisa dengan langsung berkomunikasi dengan masyarakat, membantu dalam melaksanakan tugas-tugas yang memang bersentuhan dengan masyarakat, ya, sampai pada akhirnya kita bisa melihat bahwa ternyata tidak hanya posyandu saja loh yang dikatakan kader itu, tapi ketika kita melihat program-program yang ada di BKKBN ini juga ada genre atau generasi berencana yang berprestasi dalam membantu untuk program pembinaan ketahanan remaja. Baik, saya rasa itu saja. Itu saja untuk pertemuan kali ini dalam subjek kaderisasi. Mudah-mudahan nanti dalam pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan reproduksi, teman-teman bisa lebih maksimal lagi. Karena masalah reproduksi saya rasa cukup perlu untuk kita pikirkan, karena mulai dari seperti halnya yang kita tahu, untuk menangani satu masalah saja itu bisa dimulai dari masa remaja, sehingga bidang kesehatan reproduksi ini membutuhkan banyak pihak. Dalam hal ini ketika kita sudah mengajak serta semua pihak untuk bisa melaksanakan pemberdayaan, untuk memaksimalkan masyarakat dalam menangani masalah kesehatan reproduksi, ini akan sangat membantu sekali dalam keberhasilan intervensi kita. Saya rasa itu saja. Mohon maaf jika ada kurang. I'll see you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.